Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 9 paket 1 aja yang kita bahas ya. Ada di halaman 176 dan 177. Kita bahas bagian A dan B saja. Bagian C kita sisakan untuk esok karena kalau kebanyakan takutnya juga nggak maksimal penjelasan ibunya. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik anak-anak, kita masuk ke nomor 1. Perhatikan ada sudut PSQ. Sudut yang dimaksud ini adalah sudut S ya. Sudut itu diletakkan untuk menambahkan sudut. Sudut S-nya, huruf S-nya ada di tengah-tengah tulisan. Ini maka yang dimaksud adalah sudut S ini. Ya. Garis yang merupakan kaki sudutnya. Yang merupakan kaki sudut, yang jawaban yang paling tepat adalah QS. Kenapa? Karena yang diminta adalah sudut PSQ. Maka kakinya adalah QS. PQ bukan, dia bukan kaki karena dia ini adalah titik ya, itu namanya titik. Kalau sebenarnya RS juga kaki sudut, tapi karena yang diminta bukan sudut QSR, maka salah kalau jawabannya RS. Maka yang tepat adalah nomor 1 D, QS. Nomor 2, nama sudut pada gambar berikut. Seperti yang tadi Bu bilang ya, untuk sudut ini ada kita letakkan di tengah. Maka jawaban yang betul adalah sudut TOX. Itu nomor B ya, O-nya letaknya di tengah. Nomor 3, gambar yang merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu harus melewati 90 derajat, maka jawabannya adalah nomor C. Nomor 3 itu jawabannya adalah C. I dan yang satu sama nomor 4 ya. C. Nomor 4, besar sudut ABC pada gambar berikut. Perhatikan, A ada di 0, yang C itu 40 lewat, maka itu jawabannya adalah 45. Maka besar sudut ABC adalah 45 derajat, jawabannya D. Kita masuk ke nomor 5. Besar sudut PQR. 0 ditunjukkan pada garis R, maka garis P-nya itu ada di angka 110, maka besar sudut PQR adalah 110. Nomor 5 jawabannya A. Nomor 6, besar sudut KLM 180 derajat. Jenis sudut KLM adalah sudut apa? Nah, kalau Ibu sudah sempat sampaikan ya, kalau yang sudut 90 derajat adalah sudut siku-siku. Sudut 180 derajat dinamakan sudut lurus. Karena apa? Karena ada dua sudut siku-siku yang akhirnya dia membentuk garis lurus, maka disebut juga sudut lurus. Nomor 6 jawabannya A, lurus ya. Nomor 7, besar sudut B pada gambar di samping adalah C-nya 35 derajat. A-nya sudah bisa dipastikan itu 90 derajat karena itu adalah sudut siku-siku. Maka 90 ditambah 35 adalah 125. Lalu karena jumlah seluruh sudut pada segitiga adalah 180 derajat, maka 180 kita kurangin 125. Hasilnya 55. Maka sudut B besarnya adalah 55 ya. Nomor 7 jawabannya B. Sekarang kita ke nomor 8. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti sisi-sisinya sama panjang, bisa dipastikan besar sudutnya juga sama panjang semua. Maka karena seluruh jumlah sudut pada segitiga adalah 180, maka 180 kita bagi 3. Hasilnya adalah 60. Maka nomor 8 jawabannya C, 60. Masing-masing sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Nomor 9. Besar sudut N pada bangun berikut adalah berapa? Nah, sudut K-nya ini adalah 95. Maka sudut 180 kita kurangin 95, hasilnya adalah 85. Karena besar sudut lurus adalah
180 derajat besar sudut lurus ya. K dan N ini kan membentuk garis lurus. Maka 180 kita kurangi 95, hasilnya 85 derajat. Jawaban nomor 9 adalah C ya. Sekarang kita ke nomor 10. Diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan R adalah sudut siku-siku. Kita buat dulu trapesium siku-siku ya. Nah, jika besar sudut Q 30 derajat, maka sudut S berapa? P dan R-nya ini adalah siku-siku, berarti 90 derajat. 90 ditambah 90 sama dengan 180. Kita tambah 30, hasilnya adalah 210. Nah, untuk jumlah sudut trapesium adalah 360 derajat, maka 360 derajat kita kurangi 210, hasilnya adalah 150 derajat. Jawabannya nomor 10 adalah A. Baik, kita ke bagian B. Nomor 1. Sudut berikut termasuk jenis sudut itu terlihat bukan melewati sudut tegak lurus, maka ini adalah sudut tumpul nomor 1 ya. Sekarang ke nomor 2. Besar sudut kecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut. Nah, kalau jarum pendeknya di angka 9, jarum panjang di angka 12, ini adalah membentuk sudut 90 derajat karena dia sudut siku-siku. Maka di sini kalau misalnya berarti 90 derajat kita bagi 3 karena ini bisa membentuk 3 sudut ya. Maka 90 dibagi 3 hasilnya adalah 30 derajat ya. Nomor 2 30 derajat. Nomor 3. Besar sudut AOX adalah 15 derajat lebih besar dari sudut AOB. Sedangkan ini garis A di angka 0, garis B-nya ada di angka 120. Maka besar sudut AOB-nya adalah 120 derajat. Sudut AOX 15 derajat lebih besar, maka 120 derajat kita tambah 15. Hasilnya adalah 135 derajat untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Kita lihat di sini ada segitiga sama kaki. Kaki sebelah kanan atau sudut X, sudut Q-nya 70 derajat, maka bisa dipastikan sudut P-nya juga 70 derajat. 70 ditambah 70 hasilnya 140. Maka sudut R-nya berapa? Jumlah sudut segitiga pada segitiga adalah 180, maka 180 kita kurangi 140. Hasilnya adalah sudut R 40 derajat. Kita ke nomor 5. Diketahui sebuah segitiga KLMN. Besar sudut K sama dengan sudut M, sudut L sama dengan sudut N. Maka ini segitiga sembarang ini ya, tidak sama sisi. Jika sudut L-nya 106 derajat, maka sudut K berapa? Kalau L sama dengan N berarti 106 kita kalikan 2. Sudut N juga 106 ya. 106 dikali 2 sama dengan 212. Maka jumlah sudut pada segi 4 itu 360 derajat. 360 derajat kita kurangi 212. Hasilnya adalah 148 derajat. Karena itu adalah milik 148 derajat adalah milik K dan M. Maka harus dibagi 2. 148 kita bagi 2 hasilnya 74 derajat. Maka sudut K 7 yang ditanyakan ini sudut K, maka besarnya adalah 74 derajat. Masya Allah, alhamdulillah sudah kita selesaikan bagian A dan B, latihan ulangan bab 9. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.